Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetya Adi, mahasiswa PPG Piloting tahap 3 Universitas PGRI Yogyakarta. Nomor pokok mahasiswa 24318860030. Unit kerja saya SMK Islam Ahmad Dhani Ngantang, Kabupaten Malang. Saya telah melaksanakan uji kinerja UKIN praktek pembelajaran di kelas 11 MPLB 2 dengan materi fungsi komposisi. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik. Silakan mulai dipimpin doanya. Persiapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Aisyah Ramadhani, Amanda, Andini, Dita, Febiola, Gadis, Gisela, Imelia, Intan, Lucy, Nela, Oktavianti Meda, Olivia. Karena hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu fungsi komposisi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya sudah mengirim link ke grup kelas kalian. Silakan HP-nya dibuka dulu. Oke, di situ saya kirim link yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik gunanya untuk apa? Untuk mengukur kemampuan sampean di awal pembelajaran. Oke, materi hari ini adalah fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi ya? Nanti kamu pelajari terlebih dahulu. Oke, di sini tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami tentang fungsi komposisi. Memahami, kamu harus belajar dulu nanti, supaya kamu paham. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi penyelesaian masalah tentang fungsi komposisi. Evaluasi seperti apa? Ya nanti saya bagi menjadi beberapa kelompok kecil, supaya kamu dapat mengevaluasi suatu masalah yang berkaitan tentang fungsi komposisi. Yang ketiga, peserta didik mampu mengomunikasikan hasil penyelesaian masalah tentang fungsi komposisi. Ini ya piye Pak gitu dalam bahasa Jawa. Bagaimana? Ya kamu nanti setelah kamu evaluasi, kamu dapat mempresentasikan atau mengomunikasikan. Kadang-kala kan kamu bisa mengerjakan, sulit mengomunikasikan. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Masih belum? Oke, kita lanjut dulu. Kemudian kompetensi awal yang harus kamu kuasai itu apa saja untuk bisa fungsi komposisi? Yang pertama adalah operasi perkalian. Yang kedua penjumlahan. Yang ketiga perpindahan variabel. Maksud dari perpindahan variabel itu apa? Biasanya kan sebelah kiri kan ada X, itu bisa dipindah ke sebelah kanan atau sebaliknya. Kenapa Pak harus ada X? Karena yang dibahas ini adalah fungsi. Kalau kita bicara fungsi pasti ada kaitan eratnya dengan variabel. Yang ketiga, perpindahan angka dari ruas kanan dan sebaliknya. Maksud kata sebaliknya ya kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kalau misalkan di kanan itu min, dia pindah ke ruas kiri berarti jadinya plus. Ini ada beberapa contoh yang saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari ini. Makanan dulu. Kenapa kok makanan? Karena hakikat manusia itu lebih mudah mencerna apa yang dilihat, kemudian apa yang dimakan gitu. Yang pertama nasi, misalkan nasi itu fungsi fx, misalkan, kan kata misalkan boleh, itu boleh nasi, kalau kamu suka misalkan itu sepeda ya boleh, monggo.
Ini kan misalkan, kemudian telur itu misalkan fungsi GX, maka kalau kalian lihat semua itu dominan telur atau nasi? Nasi, oke. Kalau dominan nasi, maka dimisalkan, maka nasi telur itu adalah F bundaran G. Maksudnya apa? Telurnya masuk di dalam nasi, nanti X-nya itu masuk ke dalam fungsi Fx-nya. Kalau mungkin kamu masih gambiangan, nanti kamu lihat saja materinya biar kamu lebih paham. Oke, selanjutnya kalau tadi F bundaran G, sekarang ini kebalik. Misalkan nasi itu Fx, telur itu Gx. Gambar itu, banyakkan nasi atau telurnya? Telur, oke. Maka itu bisa disimpulkan G bundaran F. Apa yang maksudnya tadi? Berarti nasinya masuk ke dalam telur. Nanti yang masuknya apa Pak? Misalkan, masuk Pak, kok soalnya ya telur sama nasi yonda. Yang dimasukkan adalah fungsi X-nya atau variabelnya. Oke, dari dua gambar itu tadi, dari ilustrasi tersebut maka dapat ditarik suatu definisi yang pertama, F bundaran G itu sama dengan F dalam kurung Gx, di mana fungsi Fx dimasukkan ke fungsi Gx. Selanjutnya, G bundaran Fx atau Gfx, di mana fungsi Gx dimasukkan ke dalam fungsi Fx. Satu bangku satu saja. Oke, silakan mulai belajar. Itu di-scan, HP-nya silakan dikeluarkan, enggak apa-apa. Itu di-scan saja. Kalau mau belajar materinya, ya materinya dulu yang di-scan. Kalau langsung videonya, ya videonya langsung enggak apa-apa. Supaya kalian lebih memahami materi ini, dengan cara apa? Mengevaluasi tadi. Nanti saya akan membentuk kelompok. Satu kelompoknya itu jumlahnya 4-5 siswa. Nanti untuk menyelesaikan satu permasalahan tentang fungsi komposisi. Pak, misalkan nanti ada yang tanyakan bagaimana, silakan tanyakan lagi. Nanti saya buat seperti puzzle. Ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini kan ada 4 potongan. Ada satu kertas tapi ada 4 potongan. Kotak-kotak itu sampai lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti ada jawabannya seperti ini. Nah, 6-nya ini saya bagaimana? Saya pisah berdasarkan banyaknya jumlah kelompok. Berarti apakah misalkan di kelompoknya Sekar, apakah semua jawabannya 6 ada di kelompoknya Sekar? Ya enggak. Nanti bisa di kelompoknya Sela, bisa di kelompoknya Revaldi, bisa di kelompoknya Revin, bisa. Kan gitu. Nanti sistemnya gini, misalkan kamu mencari pecahan dari jawaban kamu bagaimana? Nggak usah 4-4-nya langsung keliling, enggak. Yang keliling hanya 2 saja, yang 2 tetap di mejanya. Untuk apa? Untuk membantu menyusun. Kalau semuanya ibaratnya ikut keliling, ya yang 4-4-nya, yang 6 mungkin jawabannya akan hilang semua, enggak tahu di mana kan gitu. Ada yang tanyakan sampai sini? Belum, oke. Silakan berkelompok dulu. Silakan berkelompok, cari kelompoknya 4 sampai 5. Sudah di kelompoknya masing-masing? Gini ya, berarti gini mulai biar enak kelompok 1, 2, 3, 4. Ya tak? 5, 6, 7. Ya kelompok 1 gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nanti sambil saya berkeliling, saya akan menilai sampean. Nilai yang namanya observasi itu nilai keterampilan sampean sama sikap sampean. Nanti bagaimana dia berkolaborasi enggak dengan temennya, itu saya nanti keliling sambil menilai gitu. Ini nanti gini bentuknya ada dalam bentuk puzzle kayak gini ya. Ini nanti tinggal kamu tempelkan saja. Ada beberapa nanti yang belum ada tempelan enggak apa-apa, kamu taruh saja enggak apa-apa. Yang penting ketemu jawabannya. Oke. Iya. 4, 16, 16. Ya, ini ditambahkan dulu bisa. Ini ditambahkan. Ya. Dikali di dulu apa? Duh, ini punya sama berapa? Ini berarti 5 dalam kurung X plus 5
kuadrat gini. Ini jawab Ini belum, ini dikuadratkan dulu. Kuadrat berarti bagaimana tadi? si anu itu tuliskan 2. Ya, baru nanti hasilnya dikali 5. Gini lah apa balik nenek? Ya, silakan cari. Sudah ada yang tanyakan lagi? Oke, yang mungkin yang sudah selesai nanti disiapkan maju bagaimana kamu mengomunikasikan hasil pekerjaan kalian gitu. Disiapkan nanti siapa yang nulis, siapa yang ngomong kan gitu. Ya, ada sesi tanya jawab. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Oke, Sebelum melanjutkan ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imelia Rista. Saya Ratna Devi Arianti. Saya Revaldia Gapenu Batonis. Saya Stefani Agdiana Gamadani. Sebelum melanjutkan ke materi, jawaban kami akan ditulis oleh Ratna Devi. oke, silakan nih alat tulisnya di sini. Nanti kamu lihat dulu. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Tadi yang selesai setelah Revaldi, ini kayaknya kelompoknya Vivi dan teman-teman nanti. Oke, dilihat dulu punyanya temannya atau jawabannya sampean juga dilihat. Kayaknya hampir mirip juga kan gitu. Semuanya ada pangkat 2-nya juga. Oke, silakan diamati. Nanti kalau ada yang tanyakan silakan tanyakan. Nah, nanti kalau misalkan memang kelompok ini tidak bisa menjawab, nanti saya yang bantu menjawab gitu. Oke, silakan dipresentasikan dulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revaldi. Oke, silakan didengarkan dengan sesama.
Pasti nanti ada pertanyaan dari kamu. Dilihat dari soal, jika fx, 8x plus 1 dan gx, x kuadrat min 2, maka tentukan nilai dari g bundaran fx. Nah, dari soal ini diketahui bahwa fx sama dengan 8x plus 1, gx sama dengan x kuadrat min 2. Oke, jadi G bundaran Fx sama dengan G buka kurun Fx tutup kurung. Lalu sama dengan, nah di sini Gx-nya diketahui X kuadrat min 2. Maka G-nya diganti menjadi X. Lalu Fx-nya sama dengan 8X plus 1. Maka di sini ditulis 8X plus 1 kuadrat. Lalu min 2-nya turun. Nah, ini kenapa kok ada kuadrat di sini? Karena dilihat dari soal itu X kuadrat. Maka di sini ditulis juga kuadrat. Oke, sampai sini mungkin ada yang kebingungan? Ya silakan tanyakan kalau misalkan kalian masih bingung, enggak apa-apa. Itu kok bisa kuadrat dari mana? Enggak apa-apa, silakan ditanyakan. Sudah? Enggak ada yang tanyakan? Kalau enggak ada, silakan lanjutkan. Oke. Nah, Oke. dalam. Oh, yang ini? Ya. Oh, oke. Nah, ini X-nya kenapa kok bisa hilang? Karena kan X-nya ini kan berdiri sendiri, nggak ada angkanya. Nah, maka dari itu, di sini itu dihilangkan. Mungkin di sini dihilangkan, terus yang ini, yang kuadrat. Oke, yang kuadrat ini ditulis 2 kali. Lalu, min 2-nya itu turun. Bagaimana? Sudah? Oke, lanjut. Nah, yang pertama kita kerjakan yang kurung dulu. Pertama, 8x dikali 8x berarti 64x. Oke. Plus 1 dikali 8 dikali plus 1. Hasilnya 8x. Oke. Terus yang bagian sini, x plus 1 dikali 8x berarti? Oke. Lalu yang plus 1 kali plus 1 sama dengan? Plus 1. Oke. Lalu yang min 2-nya turun. Oke. Nah, dari jawabannya di sini, 64x kuadrat ada pasangannya atau tidak? Tidak. Nah, 64x kuadrat kemudian turun. Nah, lalu 8x ini ada pasangannya atau tidak? Ada. Berarti 8x ditambah 8x jadi 16x. Oke. Nah, yang sini 1 dikurang 2. Berarti hasilnya min 1. Nah, dari sini jawaban dari soal G bundaran Fx itu adalah 64x kuadrat plus 16x min 1. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan anak-anak? Sudah cukup? Oke, silakan diakhiri Revaldi. Oke. Sekian penjelasan jawaban mengenai dari kelompok kami. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompoknya Vivi dan kawan-kawan. Oke, silakan. Soalnya ditulis dulu baru ngomong enggak apa-apa, atau ngomong dulu baru nulis enggak apa-apa. Kalau soalnya ditulis dulu, soalnya tulis dulu baru ngomong. Terserah bagaimana sampean. Saya mau nulis soal dulu, soalnya tulis dulu, baru ngomong presentasi atau presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
tentang hasil kerja kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Olivia Fatimatus. Saya Vivi Dini Saputri. Saya Sekar Cinta Golati. Saya Fiantika Azhara. Di sini, soal akan ditulis oleh Vivi Dini Saputri. Oke, nanti ini hanya saya batasi 2 kelompok saja karena memang waktu kita kurang sedikit. Nanti kan habis ini kita juga harus pulang gitu kan. Nanti mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini nanti simak dulu, mungkin nanti ada penguatan atau yang ditanyakan, tidak apa-apa tanyakan dulu. Setelah ini nanti ini sudah berarti kegiatan mandiri. Kalian harus mengerjakan LKPD mandirinya. Ya kan, pemahamannya diukur. Seberapa paham kalian terhadap materi hari ini gitu. Kayaknya soalnya hampir mirip sama punyanya Revaldi tadi. Cara pengerjaannya juga mirip-mirip. Baik, saya akan menjelaskan yang ada. Silakan didengarkan teman-teman. Fx sama dengan x pangkat 2 plus 5, Gx sama dengan 2 kali plus 8, maka tentukan nilai dari F bundaran Gx. F bundaran Gx sama dengan x pangkat 2 plus 5 sama dengan 2x plus 8 pangkat 2 plus 5. Kenapa x pangkat 2 dihilangkan? Karena sudah diganti dengan Gx, yaitu 2x plus 8. Kemudian ditulis kembali, yaitu 2x plus 8, 2x plus 8 plus 5. Lalu dijumlahkan, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4, X pangkat 2 plus 16 X plus 16, yaitu dari 8 kali 8 plus 64, yaitu dari 8 kali 8 sama dengan 4 kali 2, 4x pangkat 2 4x pangkat 2 plus 32 itu plus- plusnya kurang itu ada plusnya. plus 32x X plus 60 plus 69. 9. Oke, ada yang tanyakan?
Ayo, ada yang tanyakan enggak? Ini ada plusnya. Ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya karena waktu kita juga kurang sedikit lagi, habis ini kita pulang, sholat kan gitu. Silakan lihat di lembar yang tadi pembelajaran interaktifnya, dilihat dulu. Di lembar interaktif itu ada yang namanya LKPD itu. Oke, silakan dikerjakan. Kemudian langsung dikirim. Gunakan HP-nya. Itu basisnya Google Form. Di situ langsung ada jawabannya. Silakan diselesaikan, ada 3 soal saja. Oke, silakan dikerjakan pelan-pelan, isi namanya. Yang kurang paham silakan tanyakan. Mungkin nanti yang browsernya tidak support, linknya salin pindah ke Chrome. Oke, silahkan dikerjakan. 1 jawaban pilihan ganda, 2 jawaban C. Harapan saya semuanya dapat 100. Nah, gitu. Supaya apa? Supaya pembelajaran ini sudah dipahami. Sudah ya, yang sudah mengirim jawaban sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, itu di kertas yang kamu pegang itu yang tadi ini masih berguna satu lagi. Ini masih, ya kan? Sudah pasti ada kan? Yang namanya feedback atau umpan balik. Gunanya untuk apa itu? Kita merefleksi diri kita. Refleksi untuk kamu, juga refleksi untuk saya sebagai guru. Lihat, silakan diisi dulu di situ. Di situ salah satunya apakah pembelajaran hari ini menarik, ya itu. Semuanya pakai skala biner. Berarti kamu tinggal tarik, semakin angkanya 5 semakin bagus. Oke, silakan diisi dulu sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Evaluasi pada hari ini. Nggak apa-apa, kan misalkan Pak hari ini materinya harusnya seperti ini, itu nggak apa-apa. Apakah kalian sudah paham semua? Insya Allah. Menurut kalian materi mana dari soal tadi yang kalian anggap itu masih sulit dipahami gitu? Yang terakhir berarti komponennya itu. Salah satu komponennya itu tidak ada. Oke, nanti mungkin pertemuan berikutnya kita akan bahas jika salah satu komponennya itu tidak ada. Salah satu komponennya itu bagaimana? Kalau di penjelasan saya di video tadi kan diketahui 2 komponen atau 2 fungsi. Kamu mencari fungsi komposisinya. Lah ini yang soal nomor 3 tadi kan fungsi komposisinya sudah ada. Hanya ada satu fungsi yaitu fx, sama disuruh mencari gx. Kemudian untuk pertemuan berikutnya juga kita akan membahas tentang yang namanya fungsi inverse. Sudah pernah dengar apa itu inverse? Sudah? Apa inverse itu? Inverse biasanya dilambangkan dengan apa? Pangkat min 1. Sama menjumpai inverse dulu di materi apa? Sebelum materi ini? Matriks. Matriks pada inverse. Oke, silakan dipimpin berdoa. Nanti silakan pulang seperti biasa gitu. Pulangnya rapi, kursinya dikembalikan ke posisi semula. Silakan nanti keluar dengan rapi. Gitu. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa hari ini. Persiapan. Ulangan dan doa. Mulai. Oke, silakan mulai.